Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 3 BK dari program studi D4 Teknik Elektronika akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer tentang IP address, subnetting, dan supernetting. Di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri sebagai Faimudal Maula dengan NIM 221354040. Saya Fikri Kadafi dengan NIM 043. Saya Yusuf Ali Muharam dengan NIM 047. Oke, dan saya Muhammad Ikhlas Gimnastiar dengan NIM 221354053. Kemudian kita akan masuk ke pendahuluan materi ini, yaitu jaringan komputer berfungsi sebagai fondasi paling mendasar dalam mendukung koneksi antara perangkat di era digital. Dalam sistem komunikasi ini, IP address berfungsi sebagai identitas unik yang memungkinkan setiap perangkat untuk dapat mengenali dan bertukar satu sama lain. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung, pengolahan IP address menjadi semakin rumit, dan karenanya metode khusus diperlukan untuk mempertahankan efisiensi dan keandalan jaringan. Dalam hal ini, teknik seperti subnetting dan supernetting adalah solusi utama. Subnetting membagi jaringan besar menjadi jaringan sub kecil yang lebih kecil untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan alokasi alamat IP. Kemudian supernetting di sisi lain mengambil beberapa jaringan kecil dan menggabungkannya menjadi satu jaringan besar yang mengkonsolidasikan kontrol routing dan mengurangi kompleksitas lingkungan. Kemudian pembahasan, yaitu materi yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama ada definisi dan teori dasar, berupa deskripsi dan penjelasan tentang IP address, subnetting, dan supernetting. Kemudian yang kedua, fungsi dan peran masing-masing, mengapa teknik ini diperlukan, dan bagaimana penggunaannya dalam jaringan. Kemudian yang ketiga, penerapan praktis, berupa contoh kasus penggunaan untuk membantu memahami proses implementasinya. Melalui materi ini diharapkan kami sebagai mahasiswa dan juga audiens dapat memahami tidak hanya konsep dasarnya, tetapi juga bagaimana ketiga elemen ini berperan penting dalam pengelolaan jaringan modern. Baik, untuk yang pertama ini ada IP address, dimulai dari definisinya. IP address ini atau Internet Protocol Address adalah identitas unik perangkat di jaringan, memungkinkan komunikasi antar perangkat yang ditulis dengan format IPv4 dengan titik atau IPv6 dengan titik 2. Nah, di sini ada contoh sederhananya IPv4 seperti 192.168.1.1 itu untuk IPv4 dan untuk IPv6 seperti yang dapat terlihat di video ini. Di sini juga ada fungsi dari IP address. Fungsi yang pertama itu adalah identifikasi host atau perangkat IP, yang mana IP address ini memungkinkan jaringan untuk mengenali perangkat yang terhubung seperti komputer, smartphone, atau seperti printer. Yang kedua ini fungsinya itu adalah alamat pengiriman data. Jadi IP address ini memudahkan pengiriman data antar perangkat di dalam jaringan gitu. Terus yang ketiga, fungsi IP address itu adalah mengelola jaringan. Jadi IP address ini memfasilitasi administrasi jaringan dengan memungkinkan pengaturan akses dan pemantauan perangkat yang terhubung. Lalu selanjutnya adalah pelacakan lokasi. Jadi dengan IP address ini, lokasi geografis perangkat itu bisa dilacak dengan tingkat akurasinya itu yang bervariasi. Lalu di IP address ini itu ada dua tipe, yaitu tipe statis dan juga dinamis. Untuk tipe statis ini, alamat IP itu tetap jadi tidak berubah-ubah dan biasanya itu digunakan untuk server atau perangkat yang membutuhkan koneksi yang stabil. Lalu untuk yang dinamis, alamat IP dapat berubah-ubah setiap perangkat terhubung ke jaringan lain. Jadi untuk IP yang dinamis ini
Jenisnya ini lebih umum karena kebanyakan penyedia layanan internet memungkinkan eh, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol ini untuk memberikan IP address secara dinamis gitu. Next. Jadi di sini IP address ini tuh masuk ke dalam OSI layer ya, yang mana ada di layer ketiga, layer network. Dan IP address ini tuh terdiri dari 4 blok atau 32 bit, yang setiap bloknya itu diisi dengan angka 0 sampai 255 atau 8 bit. Dapat dilihat di contoh di bawah, di 192 titik itu adalah blok pertama, 168 titik itu adalah blok kedua, 1 titik itu blok ketiga, dan 1 itu blok keempat. Jadi itu terdiri dari 4 blok. Next. Nah, di sini ada kelas-kelasnya pada IP address. Jadi pembagian kelas pada IP address ini itu didasarkan pada network ID dan juga host ID. Yang di mana network ID ini adalah bagian alamat IP yang mengidentifikasi jaringan tempat perangkat berada, dan juga host ID ini bagian alamat IP yang mengidentifikasi perangkat spesifik dalam jaringan tersebut. Pembagian network ID dan host ID ini itu bergantungnya pada subnet mask. Di sini ada contoh kelas A. Network ID-nya itu 8 bit dan juga host ID-nya 24 bit. Juga banyaknya digunakan untuk jaringan-jaringan yang besar. Untuk kelas B, network ID-nya di 16 bit, host ID-nya juga 16 bit, digunakan untuk jaringan yang menengah. Dan untuk kelas C, network ID-nya 24 bit, host ID-nya 8 bit, dan digunakan untuk jaringan yang lebih kecil. Next. Di sini ada contohnya IP address. Jadi untuk di kelas A itu dapat dilihat eh, network ID dan juga hostnya. Untuk kelas A, seperti yang dapat dilihat di subnet mask. Yang 255 itu adalah networknya. Terus yang 000 itu eh, hostnya. Di sini kenapa host ID-nya 24 bit? Karena itu tuh terbagi dari 3 blok ya. Yang mana dari 3 blok ini tuh masing-masing bloknya ada 8 bit. Untuk kelas A, IP address-nya itu 0 sampai 127. Untuk kelas B dan kelas C, sama seperti kelas A. Di sini contoh yang kelas C itu networknya tuh ada di 3 blok. Seperti yang dapat dilihat di subnet mask. Networknya itu ada di 255, 255, dan 255. Terus hostnya itu yang 0. Yang mana berarti hostnya itu ada di satu blok yang hanya 8 bit gitu. Next. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan subnetting. Subnetting seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya di awal di pendahuluan. Di sini kita akan bahas lebih jauh mengenai subnetting. Yang pertama kita akan saya izin untuk menjelaskan definisi. Definisi subnetting di sini yaitu subnetting adalah teknik pembagian jaringan besar ataupun biasa disebut network yaitu menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil yang biasa kita sebut dengan subnet. Nah, di sini jadi subnetting. Dan yang kedua, penjelasan definisinya itu digunakan untuk meningkatkan efisiensi alokasi alamat IP yang sebelumnya dijelaskan dan manajemen jaringannya. Manfaat ataupun tujuan di kita menggunakan subnetting itu di sini antara lain yang pertama itu adalah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas jaringan. Maksudnya di sini kemacetan lalu lintas jaringan itu adalah agar setiap IP ataupun jaringan itu tidak saling bertabrakan gitu. Karena di sini kita membaginya ke bagian yang lebih kecil lagi, makanya di sini disebut subnetting. Yang kedua, tentunya di sini untuk memudahkan pengelolaan jaringan, memudahkan pengelolaan jaringan di sini dimaksudkan adalah ketika terjadinya troubleshooting ataupun ketika terjadinya hal yang memang ingin kita lakukan itu kita untuk men-tracing itu akan jauh lebih mudah dengan kita menggunakan subnetting ini. Dan yang ketiga itu untuk meningkatkan keamanan dan pengendalian akses antar subnet.
Di sini ada konsep dasar subnetting itu ya, yang pertama itu network ID dan host ID. Tentunya di sini poin penting dari subnetting itu ada yang pertama network ID, yaitu untuk mengidentifikasi jaringan utama, dan host ID ini untuk mengidentifikasi perangkat dalam subnet. Oke, subnet mask yang digunakan untuk membedakan network ID dan host ID. Contohnya itu misalkan alamat IP-nya itu 192.168.1.1. Subnet masknya ya, kalau kita pakai adalah 255.255.255.0. Nah, oke, ini prosesnya gitu secara singkat untuk membuat sebuah subnetting. Yang pertama itu kita menentukan terlebih dahulu kebutuhan host dalam tiap subnetnya, dan yang kedua itu kita memilih subnet pas sesuai kebutuhan. Yang ketiga langsung kita hitung jumlah subnet dan alamat IP-nya dengan menggunakan rumus 2N kurangi 22 pangkat N sampai 22N min 2 itu untuk hostnya, di mana N di sini itu adalah jumlah bit host ID-nya. Yang terakhir itu adalah kita bisa membagikan alamat IP ini untuk setiap subnet. Jadi ketika sudah dibuat tadi perumusnya itu, nanti kita tinggal masukkan saja ke alamat IP untuk setiap subnetnya. Nah, di sini kelas subnetting juga terbagi menjadi 3, yang dimana ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Yang dimana kelas A di sini adalah subnet masknya itu dimulai gitu 255, dimulai dari 255.000, yang dimana terdapat 128 jaringan yang masing-masingnya itu mendukung ini yang paling banyak ya, jadi 6 di angka 16.777.216 host. Dan untuk kelas B-nya itu subnet masknya 255.255.00, yang dimana terdapat 16.384 jaringan yang masing-masingnya mendukung 65.536 host. Dan untuk yang kelas C yang terakhir, untuk kelas C yang terakhir, subnet mask ini 255.255.255, ini dengan 2.097.152 jaringan yang masing-masing itu mendukung 256 host. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas supernetting. Sebelumnya kita definisi jelaskan dulu definisi dari supernetting. Supernetting adalah teknik penggabungan beberapa subnet kecil menjadi satu jaringan yang lebih besar. Proses ini menggunakan classless interdomain routing (CIDR) untuk mengurangi jumlah entry dalam tabel routing. Dengan supernetting, beberapa subnet dapat diwakili oleh satu rute yang dirangkum, sehingga disebut juga sebagai rute aggregation atau rute summarization. Fungsinya, yang pertama ada menyederhanakan tabel routing. Jadi fungsinya itu untuk mengurangi jumlah entry di tabel routing dan menggantikan rute individu untuk setiap subnet menjadi satu entry yang dirangkum. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi jaringan. Jadi router dapat melakukan pencarian rute lebih cepat karena jumlah entry yang lebih sedikit, sehingga mengurangi latensi dan meningkatkan performa jaringan. Yang ketiga, mengoptimalkan alokasi IP address. Jadi, Supernetting membantu mengurangi pemborosan alamat IP dengan cara memanfaatkan blok alamat secara lebih efisien. Dan yang terakhir, mengurangi beban router. Dengan tabel routing yang lebih kecil, router memproses pembaruan rute lebih cepat. Next. Di sini ada cara kerja supernetting. Yang pertama, mengidentifikasi jaringan. Kita memilih jaringan dengan alamat IP yang berurutan dan masking yang sama. Yang kedua, mengkonversinya ke biner. Jadi setelah didapat alamat IP-nya, kita rubah menjadi format biner. Lalu yang ketiga, menentukan bit yang sama. Jadi dicari bit yang sama dari kiri ke kanan dengan alamat IP nantinya. Yang keempat, tentukan mask supernet. Jadi membuat mask baru berdasarkan jumlah bit yang sama. Dan yang terakhir, menghasilkan alamat supernet yang baru, yaitu gabungan bit-bit jaringan untuk mendapatkan alamat supernet.
Next. Di sini ada proses supernettingnya. Misalkan kita memiliki 3 subnet berikut tertampil di layar, di mana ada 8.8.8 dengan prefix 29, 8.8.8.8.10.0 dengan prefix 24, 8.8.8.12.0 dengan prefix 28. Ini semua kita rubah ke biner terlebih dahulu. Lalu setelah dirubah ke biner, kita melakukan operasi AND, di mana ketika logic AND itu adalah ketika dua inputnya berlogik satu, maka outputnya juga akan satu. Dan ketika salah satunya ada nol, maka berlogik nol. Didapatkan setelah operasi AND sebagai berikut, 8.8.8.0. Lalu selanjutnya menentukan prefix, next. Di sini menentukan prefiksnya yaitu dari yang alamat biner yang sudah dirubah ke biner tadi, kita menentukan biner-biner yang atau alamat yang sama kita tebalkan. Lalu di yang tebal ini nanti kita akan rubah menjadi logik satu, dan yang tidak tebal atau yang tidak sama nantinya akan berubah menjadi logik nol. Dan kita akan menghitung secara manual di logik-logik satu ini, dan dia dapatkan prefiksnya 21. Hasilnya ketika ketiga subnet tersebut dapat dirangkum menjadi satu supernet yaitu 8.8.8.0 dengan prefiksnya 21. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan dari apa yang sudah dibahas oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Yang pertama, IP address berfungsi sebagai dasar untuk komunikasi dalam jaringan komputer karena berperan sebagai pengidentifikasi unik untuk perangkat dan didukung oleh dua versi utama, yaitu IPv4 dan IPv6. Kemudian subnetting mempermudah pengelolaan jaringan besar dengan membaginya menjadi jaringan yang lebih kecil, sehingga mengoptimalkan alokasi alamat IP sambil pada saat yang sama meningkatkan efisiensi dan keamanan. Kemudian supernetting memudahkan pengelolaan jaringan yang kompleks melalui penggabungan beberapa jaringan kecil menjadi satu jaringan yang lebih besar, sehingga mengurangi jumlah entry tabel routing dan mempercepat proses routing. Subnetting dan supernetting adalah teknik integral dalam manajemen jaringan modern yang menyediakan ekonomi skala untuk organisasi kecil maupun penyedia layanan berskala besar. Teknik-teknik ini penting untuk dipahami agar dapat merancang dan mengelola jaringan yang efisien, aman, dan efektif di berbagai tingkat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.